Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini mata pelajaran pemesanan dan penghitungan tarif penerbangan, kita akan mempelajari tentang KD 3.2 yaitu melakukan pemesanan tiket penerbangan. Tentunya anak-anak masih ingat data-data apa saja yang diperlukan pada saat melakukan pemesanan tiket penerbangan. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang informasi apa saja yang dibutuhkan dari penumpang pada saat pemesanan tiket penerbangan. Nah, pada pagi ini kita nanti akan belajar langkah-langkah pemesanan tiket penerbangan domestik. Untuk melakukan pemesanan tiket penerbangan domestik itu bisa dilakukan dengan cara offline dan online. Offline artinya calon penumpang datang langsung ke kantor untuk melakukan pemesanan tiket penerbangannya. Kalau online, artinya penumpang atau calon penumpang ini bisa secara mandiri melakukan pemesanan tiket penerbangan melalui OTA atau online travel agent maupun melalui website dari maskapai penerbangan atau website dari travel agent. Anak-anak tentu tahu ya untuk OTA yang saat ini berkembang itu apa saja? Ada traveloka.com, ada tiket.com, via.com, pegi-pegi, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, untuk pagi ini kita akan mempelajari proses pemesanan tiket penerbangan melalui salah satu OTA yaitu via.com. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, ketik via.com di Google, kemudian enter. Nah, di sini anak-anak bisa melihat tampilan dari via.com. Di sebelahnya via.com, ini merupakan produk-produk yang dijual oleh via.com, yang dilayani oleh via.com, seperti tiket pesawat, tiket kereta api, hotel, maupun paket liburan. Sebelum melakukan pemesanan tiket penerbangan, kita harus menentukan penerbangan itu jenisnya, perjalanannya apa? Sekali jalan, pulang pergi, atau banyak kota. Sekali jalan artinya penumpang itu melakukan perjalanan dari kota keberangkatan atau kota asalnya menuju ke suatu kota lain tanpa kembali ke kota asalnya atau kota keberangkatan. Biasanya dikenal dengan one way. Atau kalau ditulis kode itu O sama W. Kemudian di sini pulang pergi istilahnya itu return trip atau round trip. Artinya penumpang melakukan perjalanan dari kota asal atau kota keberangkatan menuju ke destination, kemudian kembali lagi ke kota asal atau kota keberangkatan. Itu namanya pulang pergi. Kalau banyak kota, dari kota keberangkatan menuju ke destination, ada beberapa kota yang dilalui oleh penumpang tadi. Kalau di internasional terkenal dengan istilah around the world karena banyak sekali kota-kota yang dilalui oleh penumpang. Untuk melakukan pemesanan berikutnya, kita harus menentukan kota asal, yaitu misalnya ini sebagai contoh dari Surabaya, kita bisa menuliskan lengkap ya Surabaya atau hanya kode dari kota atau city code-nya. Misalnya Surabaya kan SUB. Kita ketik aja SUB. Nah, ini di sini akan muncul Surabaya Indonesia SUB. Kita klik. Misalnya menuju dari Surabaya mau menuju ke Yogyakarta.
Kode kotanya JOG. Nah, ini akan muncul juga Yogyakarta, Indonesia, JOG. Kita klik. Dengan mengklik kota tujuan, maka akan muncul di sini kalender yang menunjukkan tanggal dengan harga tertentu yang sudah ada pada masing-masing tanggal. Di sini tergantung dari penumpangnya maunya yang mana harganya, maunya tanggal berapa. Di sini kita harus bisa melihat data tersebut. Misalnya penumpang maunya tanggal 24 Desember, maka kita harus klik di sini 24 Desember. Kebetulan 24 Desember itu hari Jumat. Sebelahnya ada pilih tanggal pulang. Pilih tanggal pulang ini diisi apabila penumpang itu mau melakukan perjalanan PP atau pulang pergi. Tapi jangan lupa di atas ini harus diklik untuk jenis perjalanannya ya pulang pergi, jangan sekali jalan, tapi pulang pergi. Karena kita saat ini belajar tentang sekali jalan, kita lanjutkan untuk kriteria dari penumpang dewasa, anak-anak atau bayi. Di sini ada kriterianya. Kalau dikatakan dewasa itu 12 tahun ke atas ya. Anak-anak umur 2 sampai di bawah 12 tahun, sedangkan bayi umurnya di bawah 2 tahun. Di bawah tersedia tanda min terus ada angka 1 ini menunjukkan banyaknya jumlah penumpang. Kemudian ada tanda plus. Plus ini digunakan apabila penumpang itu melebihi daripada 1 orang sehingga harus diklik. Misalnya contohnya 2 orang, maka harus diklik lagi. Maka jumlah penumpang yang tadinya 1 akan berubah menjadi 2. Karena ini cuma 1 tadi penumpangnya, kita klik lagi yang tanda min. Kemudian anak-anak kita kosongi, bayi kita kosongi. Berikutnya menentukan maskapai yang diinginkan, termasuk kelas juga. Apabila calon penumpang inginnya menggunakan pesawat Garuda, kita harus mengetikkan di sini dengan tulisan Garuda atau airline code number-nya Garuda. Misalnya GA, kita tulis saja GA di sini, maka akan muncul di sini ada GA. Kita klik GA. Untuk kelas ini juga kita sesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen ya atau dari calon penumpangnya maunya kelas ekonomi, ada bisnis, ada kelas utama. Misalnya kelas ekonomi kita klik, baru cari penerbangan. Kita tunggu sampai muncul data. Cara membaca untuk data reservasi ini, artinya dia dari Surabaya menuju ke Yogyakarta itu harus singgah ini ya, singgah di Jakarta. Ini bisa kita lihat di tulisan 1 stop. 1 stop ini kita bisa tahu di sini ada pemberhentian di sini 1 ada tanda centang. Berarti kita dari Surabaya menuju ke Jogja itu harus melalui 1 kota. Kotanya apa? Bisa dilihat di sini. CGK berarti melalui Cengkareng. Jadi berangkat dari Surabaya itu 18.40 atau biasanya dikenal dengan ETD, Estimate Time Departure. Jadi jam keberangkatan. Kemudian ada jam 13.30, ini biasanya dikenal dengan ETA, Estimate Time Arrival, jam kedatangan. Di Jogjanya tiba jam 13.30. Di sini menggunakan pesawat Garuda. Garudanya di sini ada Garuda 325 dan Garuda 208. Mengapa muncul 2? Artinya penumpang dari Surabaya ke Jogja ini dia menggunakan Garuda dengan nomor
325 dan 208. Yang 325 itu digunakan dari Surabaya menuju ke Jakarta, baru Jakarta ke Jogjanya menggunakan Garuda 208. Untuk harga bisa kita lihat 1.998.900. Di atasnya anak-anak kita lihat ada tulisan 3 kursi. Artinya untuk rute Surabaya menuju Jogja ini pada tanggal 24 Desember ini tersisa hanya 3 kursi. Jadi ini sudah tinggal sedikit kursinya yang tersedia. Jadi kalau ada orang yang mau pesan melebihi dari 3 kursi, pasti tidak akan bisa untuk pesan tiket pesawat Surabaya menuju ke Jogja pada tanggal 24 Desember. Di bawah ada 4 kolom. Yang pertama informasi bagasi, rincian penerbangan, aturan harga, dan rincian harga. Isinya apa? Mari kita lihat satu-satu. Informasi bagasi. Informasi bagasi dari Surabaya ke Jogja International Airport, informasi bagasinya sebagai berikut. Ini tadi kan pesawatnya yang digunakan 2 ya. Jadi GA itu merupakan airline code dari Garuda, 325 sama 208 itu merupakan flight number, jadi nomor penerbangan. Peraturan untuk informasi bagasi yang bisa dibawa ke kabin adalah 7 kilo, sedangkan bagasi 20 kilo. Kalau melebihi dari jumlah yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan namanya bagasi lebih. Dan perhitungan untuk bagasi lebih ini tergantung dari masing-masing airline punya kebijakan sendiri-sendiri. Berikutnya rincian penerbangan. Di sini lebih jelas lagi, lebih diuraikan lagi. Jadi dari Surabaya itu dari Terminal 1 berangkat jam 18.40 24 Desember sampai di Jakarta di Terminal 3 jam 20.15 pada tanggal 24 Desember juga. Kira-kira waktu yang dibutuhkan itu adalah 1 jam 35 menit dengan pesawat Garuda 325. Untuk Jakarta Soekarno-Hatta ini menuju ke Jogjanya itu berangkat lagi jam 12 lebih 10 sampai di Jogja 13.30. Di sini kita bisa melihat ini jam 20.15 ya di Cengkarengnya, kemudian berangkat lagi pada tanggal 12 lebih 10 pada tanggal berikutnya. Nah, ini padahal transit ya, transit di sini bisa kita lihat banyaknya transitnya itu 15 jam 55 menit. Sekarang tergantung penumpangnya, apa mau dia transit 15 jam. Terserah itu ya, Kak. Terserah penumpangnya. Ini misalnya di datanya seperti ini. Untuk aturan harga diatur sebagai berikut. Reschedule jika melakukan perubahan jadwal, maka ini ya, perubahan lebih dari 72 jam, biaya reschedule 100% dari basic. Perubahan 72 sampai 24 jam, biaya reschedule 100% dari basic. Perubahan 24 sampai 2 jam, biaya reschedule 100% dari basic. Perubahan kurang dari 2 jam atau no-show, biaya reschedule 100% dari basic. Anak-anak masih ingat istilah no-show? No-show itu artinya penumpang itu tidak menggunakan jasa penerbangan dan tidak melaporkan kepada pihak maskapai penerbangan. Itu no-show. Selanjutnya refund. Refund itu artinya tiket kita yang tidak kita gunakan tadi bisa di-refund atau diuangkan kembali. Tapi ada aturannya juga di sini. Pembatalan lebih dari 72 jam, maka cancellation fee-nya atau biaya pembatalannya 25%.
Kalau pembatalan 72 sampai 24 jam, cancellation fee-nya 50% dan seterusnya. Apabila pembatalan setelah melewati jam keberangkatan, biaya cancellation-nya lebih besar lagi, yaitu 90%. Untuk rincian harga bisa kita lihat, untuk tarifnya orang dewasa itu basic fare-nya 1.589.000 kali 1 banyaknya penumpang. Kemudian iuran wajib 10.000, pajak 389.900. Ada transaction fee 10.000. Besarnya transaction fee ini apabila menggunakan via.com maka akan dikenakan biaya untuk transaksi yaitu sebesar 10.000, jadi totalnya 1.998.900. Jika semuanya sudah benar, maka kita klik untuk langkah berikutnya yaitu book. Kita tunggu sebentar sampai muncul seperti ini ya pada layar. Harga telah berubah, harga baru adalah 18. Apakah Anda ingin lanjut? Nah, ternyata pada layar ini ditampilkan bahwa harga itu tadi berubah. Sehingga kita harus ini ya, kita lanjutkan aja dengan klik ya. Harganya yang tadinya 1.900.000 sekarang lebih murah menjadi 1.868. Kita lihat dulu. Sudah benar, kemudian kita tentukan untuk kontak ini ya, kontak detail, voucher and add-on. Di sini ada country code. Country code itu berarti kode dari negara kita, Indonesia, yaitu 62. Kemudian dengan dicantumkan nomor ponsel ya. Kalau misalnya 081 sekian berarti kosongnya hilang karena sudah diisi dengan country code ya, kode dari negara. Kemudian juga ini ada alamat email. Kemudian kode kupon tidak usah diisi. Periksa biaya tadi 1.868.900, diskon tidak ada, jadi totalnya tetap 1.868.900. Kemudian di bawah ini ada statement bahwa saya menyatakan telah membaca, mengerti, dan menyetujui deklarasi dan autorisasi atas aplikasi asuransi, menerima syarat dan kondisi atas polis, serta membaca dan menyetujui ketentuan dan kebijakan dari KAP. Jadi di sini ada kerjasama dengan asuransi. Kita harus ini kasih centang ya di sini ya. Kita klik sini. Kalau semuanya dirasa oke ya. Oh ya maaf, ini ya, mengapa harus memiliki asuransi perjalanan? Di sini bisa kita baca peraturannya, perlindungan kecelakaan diri sampai dengan 200 juta untuk penerbangan domestik, 300 juta untuk penerbangan internasional, kemudian penundaan penerbangan itu 500.000 per 4 jam sampai dengan 3 juta untuk penerbangan internasional, dan seterusnya. Kalau semua dirasa sudah oke, maka kita akan lanjut. Kita lihat ini emailnya sudah benar. Ini sudah benar ya. Terus ini kita asuransi tadi, nomor HP, sudah. Kemudian ini traveler detail. Title-nya apa? Mr., Mrs. atau Miss. Ya, kalau Mr. untuk laki-laki. Kalau Mrs. itu untuk wanita yang sudah menikah. Kalau Miss itu digunakan untuk wanita atau perempuan yang masih single, belum menikah statusnya. Ini saya tulis MRS. Kita klik, terus nama depan saya ya, karena terdiri dari 3 ini ya. Terdiri dari 3, Darti Purwarianti, maka nama depan saya Darti Purwo, nama belakang Arianti. Kemudian tanggal lahir kita isi ya. Ini misalnya ngarang ini ya, saya isi tanggal 8 bulan Mei tahun, ini misalnya 78.
Kemudian kewarganegaraan Indonesia. NIK-nya misalnya kita isi nomor NIK-nya sekian, 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 sekian. Biasanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya 16 digit ya untuk nomor NIK ya. Itu bisa kita lihat di KTP atau di kartu keluarga. Kalau sudah selesai, maka kita akan lanjut. Nah, kita lanjutkan. Ini masih sama. Ini kalau nggak ada perubahan juga masih sama. Namanya juga masih sama. Terus ini tadi unggah tidak ada. Kita klik saya telah membaca dan menyetujui untuk syarat dan ketentuan. Kita centang. Lanjutkan ke pembayaran. Untuk melakukan pembayaran itu bisa dilakukan melalui ATM, yaitu bayar melalui ATM atau transfer bank, mungkin BCA, internet bank, kartu kredit, dan cicilan. Di sini kita bisa lakukan dengan pembayaran yang sudah ada di sini. Misalnya di sini pakai BCA. Ya kita tinggal ngeklik saja, mau pakai ATM tinggal klik saja. Misalnya ini BCA kita klik. Atau ini ya kita ganti sih misalnya pakai melalui ATM. Klik pada tombol bayar untuk melanjutkan, pilih salah satu opsi. Misalnya ini tadi kita mau pakai ATM, bayar melalui ATM, bayar, lanjut. Karena tadi kita melakukan pembayaran melalui Indomaret, maka nanti kita akan diberikan rincian sebagai berikut. Jadi rinciannya untuk ID pemesanan ya ini. Foxtrot Mama Nancy India Delta angka 1 angka 0 0 7 Delta Charlie double Delta Whiskey. Totalnya sekian. Kemudian batas waktu untuk melakukan pembayaran tanggal dan jam berapa? Di sini tanggal 10 November pada hari Rabu jam 02.02 PM. Jadi harus melakukan pemesanan atau pemesanan tiket tadi harus sudah dilakukan pembayaran sebelum batas waktu atau istilahnya time limit. Apabila penumpang tidak melakukan pembayaran, maka pemesanan ini akan tercancel dengan sendirinya. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Saya kira mata pelajaran hari ini sampai di sini. Bagaimana caranya membuat pemesanan tiket penerbangan melalui OTA, Online Travel Agent, tapi yang kita gunakan adalah via.com. Nanti silakan kalian bisa mempraktekkan di rumah untuk jenis perjalanan one way ya. Sementara untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang pemesanan tiket penerbangan yang return. Saya kira sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.